Rosnawati. Sebentar. Dengan hormat saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya, Bu Emi Rosnawati, dan dengan hormat saya sampaikan kepada dosen penguji 1, yakni Bu Nur Fatima Mediawati, dan dosen penguji 2, yakni Pak Rifki Ridho Palevi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal hasil dari artikel penelitian saya dengan judul Analisa Yuridis Putusan 264 Daring Pidana Khusus Daring 2021 Daring Pengadilan Negeri Mojokerto. Pendahuluan, tak terhitung kasus trafficking di Indonesia menjadi perhatian, yang terutama melibatkan perempuan dan anak, patut mendapat perhatian. Tindak pidana perdagangan orang dalam kenyataan terbukti secara sistematis, terorganisir, terstruktur, dan sistematis. Diiringi dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang memungkinkan akses kejahatan tersebut terjadi. Dalam kenyataannya, yang menjadi faktor utama ialah yakni meningkatnya kategori perempuan dan anak dalam kasus tersebut, yakni poin utama masalah ekonomi yang dimaksudkan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk menemukan solusi yang lebih cepat dengan tujuan memenuhi kebutuhan, serta berkaitan dengan lapangan pekerjaan yang tidak lagi sejalan dengan jumlah penduduk. Rumusan masalah yakni bagaimana analisis yuridis putusan 264 Daring Pidana Khusus Daring 2021 Daring Pengadilan Negeri Mojokerto tentang tindak pidana perdagangan orang dalam perkawinan. Metode penelitian yang saya pakai yakni jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan masalahnya case approach, sumber bahan hukum yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Putusan 264 Daring Pidana Khusus Daring 2021 Daring Pengadilan Negeri Mojokerto, serta analisis bahan hukum. Saya menggunakan teknik analisis induktif. Penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim dalam kasus tersebut yakni posisi kasus yakni adapun awal terjadinya kasus tersebut ialah terdakwa pada hari Jumat menawarkan jasa berhubungan seksual dengan istri dengan memposting di media sosial. Selanjutnya kemudian mendapat balasan di handphone terdakwa yakni Agus Kristianto untuk menggunakan jasa seksual tersebut. Kemudian melakukan obrolan dan menyepakati harga untuk melakukan hubungan seksual dengan sebesar harga 1.500.000. Kemudian dilakukan pertemuan yakni di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto. Kemudian terdakwa dan saksi korban yakni istrinya Ririn menggunakan sepeda motor Honda Supra bertemu dengan saksi Agus Kristianto dengan memesan kamar nomor 722 dan saksi Agus Kristianto yang menanggung biayanya. Selanjutnya terdakwa melihat dan kemudian saksi korban yakni istri terdakwa masuk ke kamar yang telah dibayar oleh saksi Agus senilai 1 juta dan kemudian sisa pembayaran dilakukan setelah jasa tersebut. Selanjutnya terdakwa ikut serta melakukan hubungan seksual tersebut. Kemudian
kemudian anggota kepolisian dari unit PPA Polres Mojokerto Kota beserta anggota lainnya melakukan penggerbekan dan mengamankan terdakwa. Dan diketahui bahwa terdakwa sudah beberapa kali menawarkan istri terdakwa untuk memberikan jasa seksual, yakni pada bulan Mei, kemudian pada pertengahan Mei, dan pada tanggal 19 Maret. Tuntutan penuntut umum setelah mendengar keterangan saksi dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan disebutkan sebagai berikut. A menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan sesuai dengan dakwaan penuntut umum yang B sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. C menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni selama 1 tahun. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan yakni mengadili 1 menyatakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain. 2 menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni dengan pidana penjara selama 1 tahun. Hasil analisis yakni hasil analisis yakni terhadap pelaku tersebut bahwa hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim mengadili putusan tersebut terhadap korban tindak pidana perdagangan orang kurang membela rasa keadilan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 1 tahun. 1 tahun penjara dan belum sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Dibuktikan dengan kejahatan tersebut telah dilakukan berulang-ulang dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka putusan hakim dirasa kurang adil dan dalam membela korban karena dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa jika memenuhi kategori dalam pasal 1 maka pidana penjara paling singkat yakni 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 120 juta sampai dengan dan paling banyak 600 juta. Serta adanya kelalaian yang disengaja oleh terdakwa terkait hak-hak korban sebagai istri yang tidak terpenuhi sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Yang bisa digugat melalui gugatan pengadilan agama. Kesimpulan analisis putusan hakim 264/2021 Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam perkawinan menunjukkan bahwa hakim mengadili putusan tersebut kurang membela rasa keadilan korban karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 1 tahun penjara dan belum sesuai dengan pasal 2 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan terkait tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam rumah tangga tersebut belum sesuai
sehingga bisa digugat dalam pengadilan agama. Kemudian seharusnya hakim diharapkan dapat memberikan putusan seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkawinan tersebut, sehingga tidak dapat terulang kembali kejadian tersebut di kemudian hari, khususnya di daerah Kabupaten Mojokerto. Maka seharusnya hukuman yang diterima oleh terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dalam sistem absorpsi diperberat, yaitu maksimal 15 tahun penjara, dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secara berulang-ulang dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan. Referensi, saya menggunakan... Referensi tidak perlu, Mbak. Oh, okay. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Fat sama Pak Rizky, saya persilahkan untuk memberi masukan atau pertanyaan. Penguji pertama yaitu Bu Fat, monggo Bu Fat. Baik, terima kasih Bu Emi. Mbak Cindy. Oke, Bu.